Selamat datang di Deep Dive kita hari ini. Kita mau bongkar nih satu opini menarik soal masa depan toko sembako di Indonesia. Prediksinya buat tahun 2026. Oke. Anda ingat kan dulu kalau mau belanja ya paling ke warung tetangga atau ke pasar tradisional gitu ya? Iya, betul. Sekarang kan udah banyak banget minimarket, terus belanja online juga gampang. Tapi, sumber ini malah bilang toko sembako tuh bisa jadi kayak tambang emas baru. Menarik. Tambang emas ya? Iya, tapi harus ada upgrade-nya gitu. Nah, misi kita hari ini kita mau bedah nih, upgrade kayak gimana sih yang bisa bikin toko sembako ini nggak cuma relevan, tapi mungkin malah unggul nantinya. Oke, siap. Perubahan perilaku konsumen ini kan cepet banget ya? Cepet banget. Jadi, prediksi ini menarik banget karena ngelihat potensi evolusi dari bisnis yang ya sering dianggap tradisional ini. Bener. Intinya tuh bukan cuma soal bertahan hidup aja, tapi gimana caranya bertransformasi jadi sesuatu yang lebih relevan, lebih kompetitif di masa depan. Mari kita lihat nih, upgrade-nya kayak apa? Oke, kita langsung masuk aja ya ke tren kuncinya. Yang pertama nih, disebutnya model hibrida. Jadi retail sekaligus grosir. Hibrida, oke. Jadi toko sembako masa depan ini, dia nggak cuma ngelayanin Anda yang beli eceran ya, kayak beli beras 5 liter gitu. Tapi dia juga bisa jadi pemasok buat warung-warung kecil lain atau mungkin kafe, catering di sekitarnya gitu. Oh, jadi kayak semi grosir gitu ya? Nah, itu dia. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa beli dalam jumlah besar ke distributor. Oke. Kalau beli banyak kan dapat harganya lebih oke dong. Pasti skala ekonomi main di situ. Nah, hasilnya, harga jual eceran ke Anda, ke kita-kita ini, bisa jadi lebih bersaing dari minimarket. Siapa coba yang nggak mau dapat harga grosir buat belanja bulanan kan? Betul banget. Yang menarik di sini yaitu tadi, strategi memanfaatkan skala ekonomi. Jadi semakin banyak unit yang mereka beli, ya biaya per unitnya makin rendah. Dengan jadi semi grosir ini, mereka jadi punya keunggulan harga yang ya mungkin agak sulit disaingi sama retail modern yang udah standar semua. Bener juga ya. Ini cara cerdas sih buat maksimalin potensi pasar ganda, konsumen akhir sama bisnis lokal kecil-kecilan. Oke, masuk akal banget. Nah, tren kedua nih, jadi juara lokal. Maksudnya gimana tuh? Juara lokal ya? Iya. Iya. Kan kalau minimarket itu seragam ya barangnya, di mana-mana sama aja. Iya, terstandarisasi. Embel khas daerah yang lagi rame dibahas di grup WhatsApp warga gitu. Mereka bakal ngerangkul produk-produk UMKM lokal. Ini menarik. Jadi ada diferensiasinya ya? Banget. Selain itu, mereka juga nawarin layanan yang, dibutuhin banget tapi mungkin terlalu repot buat perusahaan gede. Contoh paling gampang, layanan pesan antar gas sama galon air. Iya. Itu klasik tapi penting banget. Praktis banget kan buat kebutuhan harian Anda? Kalau kita sambungin ke gambaran besarnya nih ya, ini tuh soal membangun keunggulan kompetitif tapi basisnya komunitas. Oke, basis komunitas? Iya, dengan jual produk lokal, terus nawarin solusi yang hiperlokal banget kayak antar galon itu, mereka tuh sebenarnya lagi bangun loyalitas. Dan juga diferensiasi yang kuat. Sesuatu yang, agak susah ditiru sama pemain besar. Benar juga, mereka jadi lebih dekat gitu ya rasanya. Betul. Ini jadi memunculkan pertanyaan penting juga sih soal peran bisnis dalam ekosistem ekonomi lokal. Mereka jadi lebih dari sekedar tempat jualan. Wow, oke. Lanjut ya ngomongin praktis tadi. Ini nyambung ke tren ketiga. Wajib go digital. Minimal banget nih fokusnya buat kemudahan pemesanan. Go digital ya? Wajib nih kayaknya. Iya, di 2026 nanti kayaknya toko sembako kalau nggak punya nomor WhatsApp buat orang pesen tuh bakal kerasa, ketinggalan zaman banget gitu. Setuju. Udah jadi ekspektasi dasar ya? Kuncinya kan kemudahan. Anda, apalagi keluarga muda yang sibuk, pasti pengennya hemat waktu kan? Pasti. Standarnya nanti ya gitu. Pesan belanjaan via WhatsApp pagi-pagi, sore barangnya udah diantar ke rumah. Sip. Simple tapi efektif. Mungkin mereka juga punya katakanlah Instagram atau website simple buat info promo atau barang baru. Intinya sih etalase tokonya pindah ke genggaman Anda, ke ponsel. Ini negasing banget sih. Kalau digitalisasi, ya minimal dalam bentuk komunikasi sama pemesanan yang gampang lewat platform kayak WhatsApp itu, udah bukan pilihan lagi, udah keharusan. Udah harus ya? Iya. Ini adaptasi langsung ke ekspektasi konsumen modern yang emang mengutamakannya kenyamanan sama efisiensi waktu. Bener banget. Tapi mungkin pertanyaannya gini, apakah adopsi digital ini nanti bakal merata ya di semua toko sembako? Atau mungkin lebih terkonsentrasi di daerah perkotaan aja yang penetrasi smartphone-nya tinggi? Oh iya, bisa jadi tantangan juga tuh. Bisa jadi pembeda antar toko nantinya, yang siap digital sama yang belum.
Poin bagus tuh. Oke, terakhir nih. Tren keempat, katanya harus jual pengalaman. Jadi lebih dari sekedar transaksi. Jual pengalaman, gimana tuh maksudnya? Ya, kan persaingan harga aja nggak cukup. Yang bikin Anda balik lagi dan lagi ke satu toko itu kadang bukan cuma harga, tapi pengalaman belanjanya. Oke, Artinya apa? Ya tokonya bersih, terang, rapih gitu, nggak kumuh. standar dasar ya. Iya, terus kasirnya ramah, senyum, mungkin sampai kenal atau hafal nama Anda gitu. Nah, sentuhan personal itu penting. Betul, terus barangnya ditata dengan baik. Jadi kalau mau cari misalnya, sebungkus terasi aja nggak perlu muter-muter lama. Jadi gampang nemuin barangnya ya. Iya, jadi ini semua artinya apa? Ini bukan cuma soal jual beli barang, tapi lebih kebangun kepercayaan dan hubungan sama pelanggan. Menarik banget ini. Aspek pengalaman ini sebenarnya jadi kayak lem ya yang nyatuin semua tren yang tadi kita bahas. Oh, jadi perekatnya gitu ya? Ya, Bener juga. di dunia yang makin digital, makin impersonal ini, justru sentuhan personal dan rasa percaya yang dibangun lewat pengalaman positif itu, nah itu yang bisa jadi keunggulan utama toko sembako modern. Jadi lebih dari sekedar tempat beli barang ya? Betul, melampaui fungsi dasarnya sebagai tempat transaksi aja. Toko yang berhasil, itu yang jadi solusi cerdas buat komunitasnya. Oke. Keren banget rangkumannya. Jadi kesimpulan dari deep dive kita hari ini nih, kayaknya ada 4 pilar besar ya, yang bisa ngubah wajah toko sembako di 2026 nanti. 4 pilar ya. Pertama, jadi hibrida retail grosir biar harganya kompetitif. Kedua, jadi juara produk sama layanan lokal. Ketiga, wajib digital buat kemudahan pesen. Dan keempat, fokus ke pengalaman belanja yang enak dan bangun kepercayaan. Lengkap tuh, 4. Ini nunjukin kalau bisnis toko sembako itu, wah, bukan bisnis kemarin sore ya. Justru potensinya gede banget kalau dikelola dengan sentuhan modern dan, nah ini penting, pemahaman soal komunitasnya. Setuju banget. Sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan. Oke, apa tuh? Selain 4 tren yang udah kita obrolin tadi, coba deh pikirin. Berdasarkan kebutuhan Anda sehari-hari nih, kebutuhan unik Anda, ada nggak ya inovasi kecil lainnya? Inovasi kecil ya. Iya, inovasi kecil apa gitu yang menurut Anda bisa bikin toko sembako di lingkungan Anda itu jadi benar-benar nggak tergantikan? Bahkan sama kenyamanan platform online gede sekalipun. Apa ya kira-kira? Wah, pertanyaan bagus tuh buat dibawa pulang dan dipikirin. Apa ya kira-kira inovasi kecil itu? Menarik. Oke deh, sekian deep dive kita kali ini ya.